Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul iman rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah atas berbagai nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat serta salam atas qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, karena waktu kita tidak terlalu panjang, mari silakan lihat bukunya masing-masing. Prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di halaman yang ke-16, bab tentang salaf. Ya, kita sering disebut dengan salafi, ya, bukan salafi tapi salafi, ya, jamaknya salafiyun, gitu ya. Salafi dari kata salaf artinya sesuatu yang terdahulu, ya, atau waktu yang lampau, waktu yang lalu, itu namanya salaf. Dalam Quran, salaf secara bahasa yang menunjukkan sesuatu yang telah lampau bisa antum lihat di beberapa ayat Al-Quran. Misalnya di surat 4 An-Nisa ayat yang ke-22, ayat yang ke-22 dan 23. Di ayat 22 Allah katakan wala tunkihu ma nakaha aba'ukum illa ma qad salaf, dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian kecuali illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Maksudnya sebelum Islam datang itu kan sudah ada tradisi itu, ya. Maka Islam datang menggugurkan hukum atau Islam memahramkan anak tiri dengan ibu tirinya, ya. Di saat Allah katakan illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu, artinya tidak boleh ulang lagi yang sudah terjadi sebelum ini, ya. Atau di ayat yang ke-23 hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, seterusnya. Kemudian di sana ada kalimat antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, dan tidak boleh seseorang kalian dari laki-laki dari kalian yang mengumpulkan dua orang wanita kakak beradik dalam satu perkawinan illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Jadi makna salaf di sini cara bahasanya sesuatu yang telah lalu atau masa yang telah lalu. Jelas, ya? Nah, di masa taqaddam. Tetapi salaf secara istilah artinya generasi sebelum kita, dan secara istilah syariah disebut salaf dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salafus saleh. Sebab Abu Lahab juga salaf, kan, tapi dia salafut taleh. Jelas? Abu Jahal juga salaf karena dia orang sebelum kita, ya. Makanya kalau antum lihat pesantren, bisa disebut pesantren salaf karena dia mengikuti nenek moyangnya, mengikuti orang-orang sebelum dia.
Jadi antum jangan terkecoh ya. Kalau lihat pesantren salaf di kalangan Nahdien, jangan antum kira salafi sama dengan kita. Ya, artinya mengikuti kebiasaan nenek moyang mereka, pendahulu mereka. Ya, maka menjaga tradisi kebiasaan kiai-kiai mereka, nenek moyang mereka. Adapun salaf yang kita maksud istilah generasi pertama dari umat ini. Dan salaf yang terbaik buat kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mengatakan pada Fatimah, aku adalah salaf yang baik untuk kalian. Ya, ketika Nabi berkata kepada putranya Fatimah dan tantenya Zainab, ya, kepada beliau. Nah, maka disebut salafus saleh itu adalah kepada 3 generasi terbaik. Dan yang paling baik dari 3 generasi ini tentu adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Keutamaan 3 generasi ini berdasarkan hadis yang masyhur. Maksud saya hadis sahih yang masyhur, baik dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim dan lainnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari banyak riwayat dari beberapa sahabat, di mana Nabi berkata, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, yang sekurun, yang semasa denganku. Dan mereka adalah para sahabat. Siapa para sahabat? Mereka yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Makanya Abu Lahab walaupun bertemu Nabi tidak disebut salaf, tidak disebut sahabat. Ya, Abu Talib walaupun membela Nabi tapi tidak disebut sahabat. Ya, karena dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW dan matinya pun dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib mati dalam keadaan kafir, walaupun itu diprotes orang-orang Syiah. Ya, jadi itu generasi yang paling baik. Ya, kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi sahabat, para tabi'in. Ya, para tabi'in, generasi kedua. Kemudian tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang ketiga. Ini kalau lafaz Abi Hurairah dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Tapi kalau lafaz Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, ya, kata hadisnya berbunyi, ya khairun nasi qarni, thumma thaniyan, thumma thalithan. Ya, sebaik-baik generasi lah yang sebaik manusia, sebaik semasa denganku. Thumma thaniyan, kemudian generasi kedua. Thumma thalithan, kemudian generasi ketiga. Ya, dari hadis ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha inilah ditetapkan bahwa salafus saleh, salaf yang baik, mereka adalah 3 generasi yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah umat, di sini kata Nabi khairun nas. Ya, di sini kata dia ada tamyiz, tidak ada pembatasan. Jadi mereka terbelah segala aspek kehidupan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalah semuanya baik. Ya, sebab di sini ada khairun nas, tidak ada tamyiznya. Tidak disebutkan bagus akhlaknya, bagus akidahnya, tapi semuanya bagus. Paham ya? Jadi di sini mengatakan manusia yang paling baik, berarti baik dari aspek akidahnya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, muamalahnya, paling baik semua. Ya, dan mereka 3 generasi. Tentu yang paling terbaik adalah para sahabat. Ya, dan sahabat yang terbaik adalah yang paling awal masuk Islam. Yang awal masuk Islam berdasarkan Quran surat 9 ayat 100, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam dari muhajirin dan ansar. Kalau antum ditanya, karena banyak orang-orang nanya, saya suka jawab pakai akal dulu, baru jawab pakai nas.
Tapi antum nggak usah pakai akal, sebab akal antum nggak panjang-panjang amat. Ya, jangan marah loh, kan namanya guru. Guru pun otoritas, boleh ngomong apa saja, kan? Apalagi gurunya ini jutek. Saya terkenal jutek. Orang suka bilang dulu saya kuliah, teman saya suka bilang, kamu jangan jutek dong. Saya nggak tahu jutek itu artinya apa. Saya bilang orang Islam mesti jutek, jujur intelek gitu loh. Setuju nggak? Dan saya terkenal jujur dan intelek memang sejak kuliah. Dan gak suka basa-basi. Karena dosen saya bilang, kamu jadi masuk ke jutek amat. Saya bilang jutek itu jujur intelek Pak gitu loh. Setuju nggak? Gak setuju saya pulang. Jadi itu ustaznya jutek amat gitu deh. Jadi jutek apa? Jujur intelek, bayangkan. Jadi muslim gak jujur. Atau jujur tapi bodoh gitu loh. Ya, jadi jutek itu jujur intelek. Orang Muslim jujur intelek gitu ya. Baik. Dan sekali tanya gini, kalau kita kuliah di sebuah university itu tidak ada kebaikan di awal. Kebaikan biasanya pada ada di belakang. Karena itu manusia ketika menemukan sesuatu tidak serta-merta baik. Dia berevolusi dulu, makanya kedua lebih baik dari pertama, ketiga lebih baik dari kedua. Coba antum lihat sebuah university, yang paling bagus kan paling belakang-belakang ya, bukan yang awal. Paham? Beda dengan syariat ini. Manusia paling baik adalah yang bertemu dengan Nabi. Paham? Ibarat air yang paling murni itu dicondet apa yang di Bogor sana. Nah, di Bogor itulah salafnya, Islamnya, para sahabat. Adapun dicondet itu sudah bermerkuri airnya. Nah, sama dengan Islam yang ada di Indonesia, bagian ya mengandung merkuri, karena bid'ah dan syubhatnya begini. Ya, makan keracunan, minum keracunan, mati lo antum. Jelas? Nah, atau kita tanya gini, coba kita lihat, ada dosen ternama, ini bicara logika dulu ya. Saya bicara logika, bukan logis. Kalau logis, logika setan. Ya, logis itu apa? Logika setan. Baik, oke. Bicara yang logika dulu. Ada seorang dosen terkenal, dan dia punya mahasiswa paling awal dengan kualitas terbaik. Biasanya dijadikan referensi kan? Dijadikan referensi, setiap orang mengikuti dosen terbaik itu, bukan? Itu udah sudut Allah maksud saya. Paham? Dan kalau Islam ini sebuah university, maka Quran kurikulum utamanya, dan Nabi instruktur terbaiknya, dan para sahabat adalah mahasiswa lulusan terbaik. Baik, itu logika terbaik, logika sederhananya. Kalau antum ditanya, kenapa antum mengatakan para sahabat lulusan terbaik? Pertama, iman mereka sudah diakreditasi dari langit loh, triple A. Kita ini baru daftar, belum terakreditasi. Iu mati dulu baru ketahuan akidah iu beriman atau tidak. Faham? Artinya insya Allah kita beriman sih. Cuman iman kita itu kan belum ada pengakuan dari langit, mungkin langitan kali, Pak. Tapi tidak seorang pun dari kita mendapatkan akreditasi dari langit. Coba saya tanya sama antum, siapa di antara antum yang sudah mendapatkan akreditasi mukminuna haqqah, orang mukmin yang sebenar-benarnya? Coba angkat tangan. Berani angkat tangan, saya patahin tangan antum. Jangan coba-coba sama saya. Caplang saja tidak boleh coba-coba buat anak apalagi antum dengan saya. Nah, jelas ya? Kenapa? Iman mereka sudah terakreditasi triple A. Paham? Lihat surat 8 ayat 74. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang pertama kali beriman lalu hijrah bersama Nabi, berjihad di jalan Allah bersama Nabi. Jangan di sini tentu para sahabat ya. Antum ini hijrah juga sih. Ini bapak-bapak dari Kebumen, dari Wonokiri, karena di kampungnya susah.
maka pindah ke Cipinang perbaiki nasib. Bukan urusan agama kan Pak? Jangan jenengan tersinggung loh. Antum dari Makassar, karena di Makassar susah bodoh. Makanya antum pindah ke Jakarta. Waduh, apa alasannya? Perbaiki nasib bodoh. Bukan karena agama. Paham? Jelas? Para sahabat hijrah. Coba lihat. Muhajirin di sini para sahabat. Apa motivasi mereka hijrah? Allah bersaksi, mereka orang yang ikhlas dalam hijrahnya. Tujuannya apa? Untuk menolong agama Allah dan Rasulnya. Surat 59 ayat yang ke-8. Ya, coba antum lihat. Orang-orang fukara yang hijrah dari kota Makkah karena terusir. Apa kata Allah? Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Karena mereka mencari karunia dan keridhaan Allah. Wa yansurunallaha wa rasulah, untuk menolong Allah dan Rasulnya. Faham? Allah bersaksi bagaimana tulusnya mereka hijrah. Faham? Allah mengatakan para sahabat hijrah untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah. Beda sama antum, beda sama anak kan orang Ambon. Ambon khusus saya pindah loh. Cari aman. Ya, bukan karena Allah tapi cari selamat. Jelas? Allah katakan para sahabat yang muhajirin, ya, mereka itu pindah karena apa? Mencari karunia dan keridhaan Allah. Satu. Yang kedua apa? Motivasi kedua apa? Untuk menolong agama Allah dan menolong dakwahnya Rasulullah SAW. Itu muhajirin. Paham? Kemudian kata Allah di ayat, namanya ayat menjelaskan ayat. Paham? Karena kita Ahlus Sunnah menerangkan sesuatu pakai dalil, ya, bukan ngarang cerita kayak Habib. Suatu hari Habib Anu mimpi, kata Nabi tersenyum. Maka dia tanya sama Nabi, kenapa anda tersenyum ya Rasulullah? Karena nanti ada suatu kaum yang tidak melihatku tapi mencintaiku. Siapa mereka? Yang lambang negaranya merah putih. Gila gak? Apa kata iblis? Mantap, lanjutkan bersama, kita bisa. Lu dia berhoax lo ya. Apa kata iblis? Lu talbis, mental iblis. Artinya apa kata iblis? Lu go banget gitu loh. Ini contoh, ini menghayal namanya. Ini berhalusinasi namanya. Jelas ya? Nah, tadi contoh lagi. Apa kata? Walladina awanasaru, dan orang-orang yang memberi pertolongan kepada orang yang hijrah. Lihat siapa para Ansar, surat 59 tadi ayat yang ke-9. Ya, mereka yang lebih dahulu menempati Madinah, Yathrib. Ya, dan mereka selalu mendahulukan para muhajirin dari diri mereka walaupun mereka sendiri butuh. Apa kata Allah di ayat 874? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Saya punya dosen tasawuf. Dia pergi ke malam-malam, kira-kira dialeknya begini. Saya tanya, Prof, mau kemana kodong nanti malam? Dia bilang ada mau kuburan itu, guruku itu. Nanti terjemahannya tanya sama dia. Di mana kuburannya? Kuburannya? Dia bilang ada di sini. Tapi kita jangan ikut. Orang di sana bilang kitabnya kamu. Tapi kita tidak boleh ikut. Kenapa, Bro? Kamu ini cewek, bikin saya pusing. Kalau bapak pintar gak pusing, tapi karena bapak bodoh makanya pusing, Pak. Orang pintar ketemu pintar, klop gak pusing. Biasanya orang bodoh ketemu pintar tuh pasti pusing, Pak. Marah dia. Tapi dia tidak punya pendarahan. Saya bilang saya antar, Pak. Nah, kata teman-temanku, kita ikut dia, lihat bagaimana dia berdebat sama Tuhan Bapak itu. Terus pergilah kita ke sana. Ini cerita bahwa kalau mau menetapkan wali Allah, para sahabat itu wali Allah. Jelas ya? Terus saya tanya gini, Bro, ini siapakah? Dan dengan ini siapa? Sumpah jam 7 begitu. Sudah jawab, saya tidak usah banyak bicara. Ini siapakah? Ini wali besar ini. Terus saya tanya, nomor SK-nya nomor berapa kalau dia wali? Kok Bapak tetapkan dia wali, kira-kira nomor registrasinya berapa loh Pak? Katanya. Saya kan orangnya Islam, tadi jutek ya.
jujur intelek tadi ya. Tanyanya bikin sakit hati orang sebenarnya. Setan, dari mana Bapak tahu dia wali? Nomor registrasinya Bapak tahu, nomor SK-nya, surat keputusannya. Apa kata dia? Emang kamu tidak percaya ada wali? Percaya sih Pak, kan surah 10 ayat 62, 63, 64. Wali-wali Allah itu orang beriman bertakwa. Artinya kita semua ada wali Allah. Maka mengkhususkan dia wali yang paling besar itu nomor registrasinya nomor berapa, nomor SK-nya gitu loh. Kalau para sahabat itu kan wali Allah, saya pakai dalil tadi kan, jelas? Nah, oke, itu saya tanya. Kedua, oke, saya pakai logika Bapak lah, dia wali. Kenapa Bapak datang berdoa sama dia? Sementara tadi saya bilang, kalau bilang wali yang sebenarnya para sahabat tadi. Coba lihat, definisi wali di surah 10 ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang beriman dan bertakwa. Maka para sahabat sudah pasti bukan? Karena kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Tapi tidak ada yang datang di kuburannya Abu Bakar itu minta-minta ustaz. Di sana bilang ustaz itu ustaz. Coba tanya kamu nih, dia ini, ya, ustaz. Terus jadi wali ya, cuman terus saya tanya, tahu kalau dia wali Allah lah, berdasarkan ayat tadi kita bersangka baik. Tapi kenapa Bapak berdoa kepada dia? Apa kata Ustaz tadi? Saya kasih contoh ya. Kalau misalnya kita ketemu gubernur, ceritanya kita tidak kenal gubernur, tapi ingin ketemu gubernur, bukankah via ajudannya? Terus saja, Bapak tuh berbuat syirik, masa Allah disamakan dengan gubernur butuh ajudan? Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Bagaimana Bapak mengilustrasikan ketemu Allah sama dengan gubernur? Bukan manusia butuh ajudan, karena informasi mesti nyambung. Allah kan menghantar kenapa butuh ajudan? Dia butuh dalam hati saya tulung-tulung naik kodong ini orang ini. Terjemahannya nanti tanya sama dia sudah. Tulung-tulung naik kodong ini orang ini. Saya punya teman bilang, makin aneh saja ini orang. Terus saya bilang, jadi saya tanya, berarti Allah itu tidak tahu satu gubernur ya, sehingga butuh perantara, butuh mediator ya. Bukankah Allah nggak tahu apa terbesit di hati Bapak? Nah, saya balik tanya lagi. Saya balik pertanyaan Pak. Kalau saya kenal gubernur, kedua, nah baiklah, saya pakai logika Bapak. Kalau saya tidak kenal gubernur, saya lewat ajudan kan. Pertanyaan, saya harus tahu persis dong ajudan itu punya nomor SK sebagai PNS kan. Lah dia punya nomor ajudan nomor berapa Pak? Dia bilang kenapa bikin pusing ke malam-malam ini. Inilah orang bidah itu akalnya nggak sempurna loh. Terus nomor SK dari mana Anda tahu dia bisa menghubungkan Anda dengan Allah? Kalau ajudan kan terlihat dia ajudan kemana-mana nemenin gitu kan. Ada bukti keajudanannya. Lah itu bukti ajudan gimana? Bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu Pak. Yang kedua, itu ceritanya kalau saya tidak kenal gubernur. Sekarang saya balik lagi, kalau saya kenal gubernur pakai ajudan lagi nggak? Lebih cepat mana? Langsung atau lewat ajudan? Orang di sana bilang N itu N, janganan itu jam 6. Tapi jangan diolok-olok kedua kesiang itu lah, itu namanya nih. Ya, jadi saya tanya langsung kepada gubernurnya atau lewat ajudannya? Ya langsung saja lebih baik. Saya tanya, emang Bapak tak kenal Allah? Bukankah Allah berkata di surah 2 Al-Baqarah 186? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan Allah lebih dekat. Kenapa Bapak enggak? Berarti Bapak tak kenal Allah. Berarti Bapak ma'rifatnya masih tingkat rendahan. Dia kalau ngomong ma'rifat luar biasa. Saya yakin Bapak ma'rifatnya masih cetek.
Kata teman saya, gila lo, itu orang tua lo. Masa dia bilang ma'rifatnya cetek? Masa lo tidak kenal Allah? Sampai butuh ajudan? Kan aneh saya bilang. Nah, akhirnya dia bilang gini, saya tidak jadi berdoa, saya putar-putar supaya dia gak berdoa di situ. Nah, terus saya bilang gini, karena banyak pertanyaan tidak bisa. Saya bilang, Bapak kalau mau berdoa, kalau gak usah pakai peran. Dia bilang gini, kan Allah bilang ini, Allah cerita ini, Pak, kalau ngomong cepat ini udah malam. Itu si Bapak di dalam juga lagi penasaran, nunggu Bapak mau bisik-bisik apa. Nah. Terus dia bilang apa lagi? Emang dia tahu kalau saya mau bisik-bisik? Lah Bapak kan mau minta dari dia lagi, tidak Bapak bisik-bisik bagaimana? Dia pada kami kesalahan, dia bukan bodoh kelihatan kan? Nah jadi saya bilang gini, Pak, Bapak berdoa, dia bilang ini, kan Allah bilang itu di Quran. Allah bilang apa, Pak? Wala tahsaban Allah alladziina qatal. Jangan kalian menyangka orang mati syahid itu mati, mereka hidup. Jadi ini orang hidup ini. Jangankan dia Fir'aun gak hidup. Orang kafir juga hidup kali, Pak. Kata kawan saya, pelanin surah itu ini. Saya bilang, saya tanya, Bapak yakini azab kubur enggak? Yakin. Berarti orang dosa juga hidup kan? Kalau mati gimana rasakan azab kubur? Jelas? Karena alasan hidup kita bisa mati dosa minta sama Fir'aun dong. Fir'aun udah hidup. Bukankah di surat, saya bilang, bukankah di surat 40 ayat 46 Allah perlihatkan kepada Qarun dan orang kafir neraka pagi dan petang, itu hidup juga bukan? Kalau bicara hidup tidak hanya orang mukmin, orang saleh, orang kafir juga hidup kan digebukin, Pak. Kalau dia mati pada rasakan gebukannya malaikat. Jadi terus pertanyaannya, emang hidupnya dia di sana sama dengan di sini, bisa diminta tolong diteleponin, pakai telepon begitu? Dede tolong Bapak ini. Jadi Bapak membayangkan orang hidup sana sama hidup di sini bisa diminta tolong? Baik, Pak. Terus apa bedanya Bapak sama Abu Jahal dengan Lata dan Uzza? Beda, itu disembah. Saya bilang bodoh Bapak ini. Bapak ada surat 39 ayat 3. Apa yang Bapak lakukan sama persis dengan yang diakui oleh orang-orang kafir. Walillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang bersih dari syirik. Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Coba Allah lihat. Orang-orang yang mengambil penolong selain Allah. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallah zulfa. Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, orang-orang saleh itu, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Perbuatan Bapak sama gak dengan mereka? Beda masa tapi motifnya sama. Sama-sama kejahatan, motifnya sama. Terus saya bilang ini, Pak, ini sudah jam 1, Pak. Ini dari kuburan ini ke jalan raya 39 kilo, Ustaz. Kita pulang, tunggu dulu. Bapak kalau tidak ikut, Bapak jalan kaki sendiri. Kan Bapak numpang mobil saya. Kenapa? Saya tidak mau ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Saya tidak mau tolong-menolong dalam dosa, Pak. Tadi saya pikir Bapak baik-baik saja. Ternyata Bapak sesat bulan-bulan, ini bukan lonjong-lonjong. Jadi Bapak mau pulang atau Bapak mau tinggal? Dia pikir-pikir, mana hutang 39 kilo? Dia bilang kurang ajar ini anak ya. Akhirnya pulang. Kata anak-anak, emang you jutek luar biasa. Ini contoh. Kalau bicara wali Allah, maka para sahabat itu adalah pasti kewaliannya. Paham? Karena Allah katakan apa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Jelas? Mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Itu alasannya. Kenapa mereka diikuti? Mengapa disebut salat terbaik? Karena mereka orang mukmin sesungguhnya. Paham?
Mereka orang mukmin yang sejati berdasarkan akreditasi pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala tadi. Jelas? Dalil yang kedua. Siapa di antara antum yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah? Antum kan mencari ridha Allah, gitu kan? Mulutnya bengkok, hatinya nggak lurus. Ya, di antara antum siapa yang sudah mendapatkan keridhaan dari Allah imannya? Coba angkat tangan. Angkat tangan saya usir loh. Jangan coba-coba sama saya. Jelas? Ini hujah yang kedua. Kenapa para sahabat terbaik? Paham? Yang diterangkan ke anak-anak kita. Kenapa Pak mesti ikut sahabat? Alasannya ini. Ya, para sahabat mengapa mendapatkan predikat radhiyallahu anhu? Karena secara kolektif para sahabat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala iman mereka. Surat 48, surat Al-Fat ayat 18. Laqad radhiyallahu 'alal mu'minina idh bai'unaka tahta asy-syajarah. Qad 'alima fi qulubihim dan seterusnya. Sesungguhnya Allah telah meridai orang-orang mukmin yang berbaiat kepada engkau Muhammad ketika engkau berdiri di bawah pohon. Di antara antum di Cipinang sini, siapa peserta jamaah Hudaybiyah? Antum kan bisanya cuma 212 kan? Bukan di Hudaybiyah kan? Antum paling di Monas kan? Bukan di Hudaybiyah, paham? Dan para sahabat berbaiat kepada Nabi ketika beliau di bawah pohon di mana? Di Hudaybiyah. Menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Allah terangkan ayat itu. Allah ridai mereka. Jelas? Antum pengen jadi ridha Allah enggak? Antum dalam beramal pengen diridai Allah enggak? Nah, ikuti aja orang diridai Allah, ngapain juga cukup susah-susah. Jelas? Mereka adalah orang yang diridai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu alasan kenapa kita mengikuti mereka. Yang ketiga, mereka dijamin masuk surga, bukan? Seluruh veteran Badar itu kan masuk surga, bukan? Veteran Badar itu orang yang mula-mula masuk Islam, bukan? Nah, dan kata Nabi, mereka bukan dosa apapun Allah mengampuni mereka. Sebagai hadiah Allah atas mereka tampil di Badar. Antum paling salawat Badar kan? Gak pernah jadi veteran Badar kan? Berani lo cuma salawat Badaran kan? Apa kata iblis? Jelas? Para sahabat yang mula-mula masuk Islam, mereka veteran Badar dan mereka dijamin semuanya masuk surga selain 10 dan 60 yang pertama. Jelas? Maksudnya kalau antum ikut saf mereka, walaupun paling terakhir masuk surga, satu jalur dengan mereka, kira-kira masuk surga enggak? Asal niru aja, maka kan kita ke kanan, ke kiri, kita ke kiri, ikut aja langkahnya. Kira-kira jalan kita sama akhirnya enggak? Walaupun mungkin surganya levelnya beda gitu loh. Makanya Allah tidak pilih antum jadi sahabat karena dua hal. Pertama, hafalan antum enggak bagus. Itu satu. Antum rajin catat tapi enggak ingat. Ilmu antum di catatan belum pindah ke ingatan. Bayangkan kalau dulu antum jadi sahabat, Quran gak sampai ke Cipinang. Para sahabat hafalannya paling bagus, maka Allah pilih mereka. Paham? Kenapa para sahabat? Kenapa para sahabat itu jadi terbaik? Karena dengannya janji Allah dua terpenuhi loh. Janji Allah pertama apa? Surat 15 ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Dipilihnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Abdullah bin Abbas dan lain. Mereka orang yang punya kuat hafalannya, dengannya Quran terjaga sampai sekarang. Kalau dulu orang Cipinang jadi sahabat, Quran gak terjaga, inteleknya kurang bagus. Jangan ada dusta di antara kita dan jangan tersinggung. Realnya gitu bukan? Deal or no deal?
Jelas? Ingatan mereka bagus, dengannya Quran terjaga. Bukan? Yang kedua apa? Amanah. Para sahabat tidak pernah merubah-rubah ayat Al-Quran, kata kafir jadi non-muslim dan semacamnya. Mereka amanah dengan daya kebabitannya, kemampuan menghafalnya yang bagus, dan keamanahan mereka meriwayatkan, maka Quran terjaga. Bukan? Andaikan dulu bukan para sahabat, wallahu a'lam Quran terjaga atau tidak. Jelas Pak? Yang kedua, jaminan Allah kedua apa? Surah 21 ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat bagi alam. Saya tanya, agama itu tersebar karena terjaganya di hafalan para sahabat, bukan? Jelas? Agama itu bisa sampai ke seluruh pelosok dunia karena keamanahan dan kecerdasan para sahabat, bukan? Jelas? Itulah hebat, itulah bahkan kelas terbaik. Jadi katakan Nabi, khairun nasi tarani. Paham? Mereka adalah terbaik. Maka sekarang cari posisi. Cari posisi di jalan sahabat. Di mana posisi kita? Menjadi alladzina tabauhum bi ihsan. Posisi kita di mana? Yang mengikuti mereka dengan baik. Surat 9 ayat yang ke-100 At-Taubah. Jelas? As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang yang mula-mula masuk Islam, muhajirin dan ansar, Allah udah jamin masuk surga depan ayat tadi. Nah, posisi kita di mana? Walladzina tabauhu bi ihsan. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka dan mengikuti mereka dengan baik. Pertanyaannya, kita sudah mengikuti mereka dengan baik belum? Saya punya teman, dia bekas santri satu itu. Jadi kalau saya nasihati, saya suka diskus atau bukan protes ya, suka ngelurusin dosennya tadi. Dia bilang kalau dulu saya di pesantren, saya dapat doktrin loh, dan saya pegang sampai sekarang. Apa doktrinnya? Santri di hadapan kiai itu seperti mayat di depan tukang mandi, maka dia bodoh. Jadi mayat gak bangkit-bangkit loh. Makanya itu sesat melulu, karena dulu terlalu lama dibodohi orang. Masa kita di hadapan kiai itu tukang mandi kita main? Kalimat itu benar kalau di hadapan Nabi, yes, Nabi gak mungkin salah. Paham? Karena kata Allah sami'na wa ata'na, dengar taat. Dan kata sami'na wa ata'na bukan utusan Nabi dan Allah dan Rasul, bukan? Ya. Jadi filosofi itu kalau kita di hadapan Nabi itu gambarnya kita orang mati, jelas. Kiai itu bisa salah, ya sesat pula-pula. Maka antum kuliah bodoh-bodoh karena masih jadi mayit, belum juga hidup. Kata dia, sadis sekali kamu ngomong, karena saya bilang, makanya kamu gak pernah berpikir masih jadi mayit, masih jadi bangkai, otak lu bangkai. Masa menganggap orang salah kayak mayit di hadapan tukang mandi? Emang kamu pikir orang sesat itu tukang mandi apa? Jelas? Para sahabat saja tidak dijamin masuk secara pribadi, tapi kolektif iya. Paham? Nah, yang sudah dijamin masuk surga saja tidak pernah mengatakan di hadapan kami kalian kayak orang mati. Bagaimana kiaimu? Berapakah sudah dijamin kamu masuk surga kan? Tidak. Lah kenapa kamu jadi bangkai? Bego. Dia bilang aku sadis ini orang. Nanti besok kalau kamu mau mulai saya pakai sepatu saya ketok di kepalamu biar kau bangun dari mayitmu. Jelas? Ini bodoh sekali kata orang di sini tolong nanti tuh. Tolong sekali ini orang. Ya, ini. Jelas? Jadi itulah kedudukan para sahabat. Kita posisi di mana salafiyun? Di mana posisi kita? Alladzina tabauhum bi ihsan. Jelas? Makanya ketika kita menyelisihi jalan mereka, dijamin pasti sesat. Surat 4 ayat 115. Saya selesaikannya dulu adanya. Surat 4 ayat 115. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kalau ini nggak bisa dibantah ya. Jelaskan. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin. Perhatikan. Orang yang menentang Rasul sesudah Nabi Rasul menerangkan segala sesuatunya, dan orang mengikuti jalan
Sabil di sini tariqat metode agama ya. Metode, tariqat, jalan, bukan jalan orang beriman. Pertanyaan saya, siapa disebut dengan mukmin di sini? Ya para sahabat. Kenapa? Karena yang dimaksudkan mukmin di sini orang mukmin yang sudah terakreditasi imannya tadi. Sebab kalau kita mentafsirkan iman ini iman umum, Amin dulu mengaku beriman gak? Orang Syiah mengaku beriman gak? Ahmadiyah mengaku beriman gak? Jelas? Maka yang dimaksudkan jalan orang mukmin di sini, jawabannya apa? Orang mukmin yang sudah terakreditasi keimanannya. Paham? Dan mereka itu para sahabat ridwanallahu alaihim. Maka yang dimaksudkan jalan beragama, bukan jalan orang beriman. Yang dimaksudkan orang beriman adalah sahabat Muhajirin dan Ansar yang Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Paham? Maka Allah menjamin siapa menelisih jalan mereka, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Paham? Maka Allah biarkan dia asyik dalam kesesatannya. Jelas? Makanya kata Nabi, ya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin wal mahdi. Jelas? Kata Nabi apa? Al-jamaah itu siapa? Maka ana alaihi yauma ashabi. Jelas? Jelas? Baik, masih ada satu dalil menunjukkan sahabat itu best of the best. Kalau orang kuliah lulusannya summa cum laude. Kalau ente biasanya lulus cukup saja. Baik, ada mana tukang azannya? Silakan Pak, sebelum saya marahin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Baik. Itu alasan kenapa kita pengen mendaftar jadi salafiyun, menjadikan para sahabat itu adalah salaf kita. Nah, karena tadi posisinya apa? Menyelisihi jalan mereka sesat. Surat 4 ayat 115 tadi. Jelas ya? Itu satu. Kedua, menyamai mereka, ittiba di atas jalan mereka, jannah. Mau pilih mana mas? Go to hell atau go to Eden? Mau daftar ke mana? Udah terserah, up to you. Bahasa Bugis ini up to you. Nah, terserah dong. Nah, jelas? Dalil yang ketiga, kita sering berdoa kepada Allah. Kalau ditanya kenapa mesti di salafiyun mengikuti sahabat, ya, kita di Al-Fatihah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Surah Al-Fatihah ayat 6 kan, siratal ladzina an'amta alaihim, itu orang-orang yang telah mendapat nikmat di atas kebenaran, di atas petunjuk. Saya tanya sama antum, di antara kita semua, tokoh-tokoh NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah, tokoh-tokoh persis yang kaliber pendirinya, dapat jaminan mereka jalan lurus gak? Cari sampai bulu-bulu rontok, tumbuh lagi, rontok lagi, gak ada dalil. Para sahabat adalah orang yang disebut ayat 7, an'amallahu alaihim. Mereka dijamin sudah mendapatkan hidayah. Faham? Surat 3 Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah mengkhabarkan para sahabat sebelumnya sesat bukan? Faham? Tetapi Allah pertemukan mereka dengan Nabi. Mereka mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi. Faham? Nabi mensucikan mereka langsung. Kita ini kan mensucikan diri dengan sufiyah bukan? Ya, dengan manhaj tasawuf bukan? Para sahabat disucikan oleh wa yuzakkihim. Faham? Rasul mensucikan jiwa dan otak-otak mereka, perilaku mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Mereka yang disebut manallah, yang Allah beri nikmat kepada mereka. Paham? Maka para sahabat adalah pionir umat
sahabat ini yang dimaksudkan ayat 1 surat 1 ayat 7, siratal ladzina an'amta alaihim. Paham anak-anak? Ya cikgu, kayak Ipin Upin lah gitu. Jelas? Mereka itu disebut orang-orang yang telah Allah beri nikmat di atas hidayah. Paham? Itu 3 alasan kenapa kita harus jadi salafiyun, ya, dan menjadikan para sahabat sebagai pendahulu yang terbaik berdasarkan nas Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Belum lagi sunnah. Saya tanya sama antum, semoga Allah memuliakan wajah Bapak yang mewakafkan tanahnya untuk mushola ini. Tetapi sekiranya Bapak ini bangun masjid ini masjid tidak akan menyamai setengah sedekahnya para sahabat, begitu. Jelas? Jadi kemuliaan para sahabat tidak tertandingi, bukan? Ya, seandainya kata la tasyubbu ashabi, kata Nabi, jangan kalian mencela para sahabat. Ya, seandainya kalian menginfakkan seberat emas seberat Uhud, lagian mana ada orang punya emas seberat Uhud? Teh ada atuh kata orang Sundanya. Kalau tadi Makassar ini Sunda ya. Lucunya kalau bilang teh ayah kodokan, lucu sekali. Jelas ya, tidak ada. Apa kata Nabi? Seandainya kalian menginfakkan harta kalian emas seberat Uhud, tidak akan menyamai setengah genggam sahabatnya para sahabat. Jelas? Maka para sahabat adalah manusia best of the best. Mereka adalah terbaik dari salaf kita, dan mereka adalah orang yang siapa mengikuti mereka insya Allah pasti akan selamat, walaupun kita di kelas ekonomi surganya tapi masuk surga insya Allah, kan? Jelas? Karena tadi lihat, antum emas seberat bumi tidak bisa menyaingi sedekah mereka, bukan? Tentu mereka mungkin di VIP-nya Jannah, itu Firdaus. Ya kita level bawah nggak apa-apa, masih satu rombongan juga, bukan? Tapi kalau tidak mengikuti mereka, bukan satu rombongan tapi rombengan. Jelas? Jelas? Itu makna salaf cara istilah maupun cara bahasa. Kenapa salaf itu para sahabat dan 3 generasi, dan terbaiklah para sahabat berdasarkan nas tadi. Posisi kita di mana? Alladzina taba'uhum bi'ihsan. Ya, kita mengikuti mereka dengan baik. Allah sudah jamin mereka masuk surga. Allah bilang kalau kita mengikuti mereka dengan baik, insya Allah kita juga masuk surga. Sekali lagi, walaupun levelnya berbeda, masih surga juga, kan? Antum kalau diajak ke hotel, tidur di parkirnya hotel saja rasanya bangga, ya. Betul? Pulang cerita saya di hotel, tidak cerita di mana. Yang jelas ekonominya surga, ekonominya Jannah kelas terbawah, tentu tidak akan sama dengan apapun di dunia ini. Ya, jelas? Itulah hujah syariah. Kenapa kata Imam Ibnu Taimiyah bukan sebuah aib menisbatkan diri kepada salaf, ya, dan mengikuti menonjolkan manhaj salaf. Jelas? Jadi, tapi jadi salafiyun yang sebenarnya. Ya, jangan disebut salafi kata Ustadz NU. Salafi itu salah fikir. Ya, pada dia yang salafi salah fikir dia. Jelas ya. Jadi sekali lagi itulah makna salaf secara bahasa atau secara syariah. Baik, ada pertanyaan enggak? 2 saja. Satu dari ibu-ibu, satu dari bapak-bapak. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak, Bu? Jangan bilang enggak, saya lihat dari sini ibu tuh punya wajah banyak masalah. Tapi jangan masalah kenaikan harga ya, Bu. Ibu-ibu ada masalah enggak, Bu? Baik, berarti ibu-ibu sudah bisa menyelesaikan masalah, tambah masalah. Ya, baik, bapak-bapak. Kalau kanannya 2 kemungkinan, sudah paham atau belum paham? Baik, kalau memang tidak, tapi jelas ya. Pembahasan tadi jelas ya. Makna salaf cara bahasa tadi, contoh Al-Quran, beberapa ayat ya. Salaf itu kan masa yang lampau. Ya, maka disebut salaf secara istilah adalah generasi terbaik dari umat ini. Yang ketiga, sahabat.
tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para sahabat adalah terbaik dari 3 generasi tadi. Jelas ya? Walaupun kata Nabi khairun nas, sebaik manusia. Karena ini seakan-akan 3-3-nya sama, kita jawab tidak sama. Ya, karena nas telah menjelaskan bahwa para sahabat berada di peringkat teratas dan itu tidak akan disamai oleh siapapun sudah mereka. Jelas ya? Kita duduk hari ini saja, pahalanya siapa yang dapat? Kita ngadi hari ini, pahalanya siapa yang dapat? Ya sahabat. Kan mereka meriwayatkan manhaj ini kepada kita. Kan kata Nabi, man dalla ala huda falyajur. Siapa memberikan kepada petunjuk dan berpahala sebagai orang mengikutinya, bukan? Jelas? Berapa ribu salafiyun di dunia, pahala mereka diberikan ganjaran buat para sahabat, bukan? Bagaimana mungkin kita menyamai mereka dalam pahala, bukan? Jelas? Semakin banyak orang mengikuti manhaj salaf, para sahabatlah pionirnya, karena mereka lah yang menunjukkan kita kepada itu, bukan? Maka sadar diri, kita tidak mungkin melampaui surganya mereka. Jelas? Jelas? Kita berapa orang di sini duduk saja, pahalanya buat mereka juga, bukan? Kenapa? Mereka lah yang telah mencontohkan kebaikan itu. Paham? Mereka yang telah menghimpun ilmu itu dan menyebarkan sampai kepada kita. Dari aspek ini saja, kita tidak akan mengalahkan mereka dalam urusan pahala. Jelas? Itu yang ahlus sunnah, belum yang ahlul bidah. Kan masih ada juga kebaikan-kebaikan pada mereka yang datang dari para sahabat, bukan? Ya, jelas? Tentu tidak ada yang menyamai kebaikan mereka sebagai pionir, ya, sebagai pionir, ya. Mereka itu zeni, ya, pasukan zeni, ya. Nah, bagi umat ini. Baik, saya kira antum juga terlihat cerdas-cerdas kok. Walaupun saya sendiri nggak terlalu yakin dengan kecerdasan antum. Nah, tapi terlihat terlintas sih cerdas. Walaupun saya sendiri ragu tentang kecerdasan antum, tapi saya hakul yakin saja. Saya berhusnuzan saja. Ini namanya sebenarnya antum tuh pintar, cuma otaknya jangan dipakai kelihatan. Maka sering dipakai ya Pak, insya Allah pintar. Antum terlihat pintar, wallah saya berani sumpah itu. Terlihat menurut saya antum, cuma menurut saya mungkin jangan diasah kali ya. Sering diasah tapi jangan dipakai kan. Antum ngaji di mana-mana, bukan? Ngaji insya Allah diasah terus, cuma jangan dipakai, bukan? Coba sering dipakai, insya Allah antum lebih pintar dari anak, insya Allah. Insya Allah ya. Kalau ditanya kenapa Ustaz? Sedang kalau antum itu dari saya kan saya bersurga kelas atas dong. Kan saya apa? Saya kan don lainnya, antum up lainnya kan. Jelas ya? Jadi sudah dulu berharap agar muridnya lebih pintar darinya, ya. Semakin banyak murid pintar, nanti jabatannya naik dari don lain super don lain, bukan? Jelas ya? Baik, saya kira kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.